memuaskan pelanggan, gimana mau menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka memiliki kompetitor intelijen. Nah, intelijen itu spy, spy ya, mata-mata ya. Jadi perusahaan ini memiliki mata-mata untuk kompetitornya, untuk pesaingnya. Jadi kalau misal ada pesaing mengeluarkan produk baru atau inovasi baru, itu di mata-matai. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak kalah bersaing, terus kemudian bisa menciptakan produk-produk yang lebih baik dari kompetitor untuk memuaskan konsumennya, gitu ya. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri ketiga perusahaan yang market driven atau dikendalikan oleh pasar adalah memiliki lintas fungsional. Artinya lintas fungsional atau lintas departemen, artinya bahwa mereka memiliki kerjasama yang baik di dalam perusahaan. Jadi antar departemen itu mereka punya kerjasama yang baik, punya teamwork yang baik. Antara departemen pemasaran dengan departemen personalia mereka kerjasama yang baik. Antara personalia dengan accountant atau keuangan mereka kerjasama dengan baik. Nah, tiga ciri ini adalah ciri perusahaan yang orientasinya pasar, gitu ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk ruang lingkup ya, ruang lingkup pemasaran strategi. Itu tadi ada mengenai strategi itu sendiri, kemudian proses-prosesnya, kemudian ada 5 konsep plus 1 konsep CRM ya, dan teori ya. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan untuk modul 1 ya. Sudah selesai ya, sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Enggak lah, enggak banyak lah. Anda kalau baca modul sendiri itu lebih banyak gitu ya. Jadi modul yang banyak tadi itu ya, modul yang banyak itu tadi saya singkat hanya menjadi 1 lembar kertas ini ya. Ya, dengan 1 lembar kertas ini saya bisa jelaskan 1 modul ya. Yang saya harapkan Anda bisa buat juga seperti ini gitu ya. Anda bisa buat seperti ini. Nah, nanti kan enak itu Anda kalau mau belajar ya kan, belajar waktu ujian, wah enak nih belajarnya pakai ini, ngerti ya. Oke, secara singkat lah saya kembali jelaskan. Jadi strategi itu ada 3 macam gitu kan. Ini ada pertanyaan nih, ada contohnya nggak aku untuk peta konsep yang pakai Xmind? Saya ada contohnya, tapi nanti saya posting deh di grup ya. Saya posting di grup ya, nanti saya posting di grup mas ya. Saya posting di grup untuk contoh peta konsep dan cara pakai Xmind, jadi Anda bisa ngerti pakainya gimana. Terus kemudian saya ingatkan untuk Xmind, nanti jangan lupa Anda convert ke bentuk JPG ya. Jadi jangan Anda submit dalam bentuk Xmind aplikasi dalam masih Xmind, jangan. Jadi Anda nanti ekspor dulu ke gambar, ke JPG dulu. Nanti saya kasih, ada kok caranya. Nanti saya kasih videonya, jadi Anda bisa belajar dari videonya itu bagaimana cara pakai Xmind. Oke. Ada lagi enggak? Pak, maaf Pak, saya mau tanya tentang presentasi. Itu mulai modul 2 sampai 9 dibagi 11 orang atau modul 2 dibagi 11 orang? Oh gini, jadi di modul 2 itu kan ada
modul 2 itu kan ada, di modul 2 itu kan ada, sebentar, di modul 2 itu kan ada 4 kegiatan belajar ya kan. Nah, dari 4 kegiatan belajar itu berarti untuk 4 mahasiswa ya. Misalnya kegiatan belajar untuk Mbak Suci gitu ya. Nah, kemudian kegiatan belajar 2 untuk Mas apa tadi, Mas Kunto. Misal kegiatan belajar keempat untuk Mas Suntoro, kegiatan 4 untuk Mbak Yuliana. Kemudian berarti kan sudah habis tuh modul 2. Kemudian kita ke modul 3. Modul 3 itu ada berapa tuh kegiatan belajar? Ada ada berapa ya kegiatan modul 3 itu? Ada 2 ya. Nah, ngerti ya, berarti nanti modul 3 kegiatan belajar untuk Mbak siapa, Mbak Arvia dan seterusnya. Mungkin nanti minta tolong Mbak Suci untuk mengkoordinasi ya. Terus untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, tidak apa-apa, nanti Anda bisa upload di YouTube ya. Ada lagi nggak rumus? Kok rumus? Pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, ini saya mau sampaikan hal terakhir. Jadi Anda mungkin tahu nggak rumus E sama dengan MC kuadrat? Nah, ini rumus terkenal ini ya. Rumus dari Pak Einstein ini ya. Rumus relativitas ya. Rumus energi juga ya. E sama dengan MC kuadrat. Nah, kalau saya punya rumus juga ini. Rumus saya itu adalah S sama dengan MC kuadrat ya. Ini rumus saya. Jadi S nya itu adalah sukses. Kesuksesan itu bisa kita dapatkan dari M nya adalah motivasi. Kemudian perlu juga yang namanya konsistensi. Kemudian yang 3 adalah saya kok lupa. Oke. S yang pertama dia sukses, kemudian motivasi, kemudian konsistensi, dan yang pertama adalah dan ketiga saya lupa. Pokoknya D, depannya C. Jadi Anda kalau mau sukses itu Anda perlu ada motivasi ya, perlu ada motivasi. Dan juga Anda perlu ada konsisten ya. Dan ketiga C, yang ketiga, aduh apa sih, saya lupa. Konsisten. Oke, kalau motivasi saya pikir Anda tahu ya, motivasi itu terkait dengan apa sih? Bukan kompeten. Jadi Anda perlu ada punya motivasi. Motivasi itu yang mendorong Anda gitu ya, untuk apa? Kenapa sih? Ya, input semangat. Anda ingin sukses itu apa sih yang mendorong Anda? Anda perlu mencari tahu nih ya, supaya Anda terarah nih, motivasinya terarah. Nah, kalau saya sendiri ya, dulu tuh saya tuh pengen sukses itu motivasinya karena mama saya loh ya. Ya, karena mama saya. Mama saya tuh apa ya, jadi motivasi saya lah pokoknya gitu ya. Ya pengen membahagiakan orang tua, terutama mama saya. Karena apa? Karena kebetulan papa saya sudah nggak ada ya, papa saya sudah meninggal. Jadi papa saya itu meninggal waktu saya usia 5 tahun ya, udah lama ya. Jadi 5 tahun saya jadi tinggal papa saya, dan mama saya tuh akhirnya harus berjuang sendiri gitu ya, berjuang sendiri dengan 6 anaknya loh ya. Jadi saya tuh dari keluarga yang gede ya, dari keluarga besar. Saya punya 3 kakak perempuan dan 2 kakak laki-laki ya.
6 orang mama harus besarin sendiri gitu ya. Saya pikir luar biasa lah ya, harus membesarkan single parent ya, sendirian dengan 6 orang anaknya. Jadi ya saya pingin lah ya sebagai anak kan, pingin gimana supaya mama itu senang, mama itu bangga. Nah, itu jadi motivasi saya. Nah, untuk teman-teman di sini saya pikir Anda perlu membuat motivasi ya. Motivasi Anda ingin sukses itu apa sih? Anda perlu temukan ya. Jadi nanti ketika Anda ketika Anda down gitu, ada kalanya kan orang tuh kan lagi down, malas gitu ya. Anda ingat lagi, motivasiku tuh ini, aku tuh harus ini. Nah, dengan itu Anda semangat lagi ya, Anda pengen mewujudkan kesuksesan Anda. Oh ya, saya ingat. Oke. Double T kalau nggak salah. Komitmen. Ya, berikutnya adalah komitmen. Ya, Anda perlu juga bikin komitmen. Ya. Jadi kesuksesan itu dari motivasi, konsisten, dan komitmen. Nah, 3 hal ini Anda perlu pegang gitu ya, untuk menjadi sukses, untuk menjadi apa yang Anda mau gitu. Oh ya, saya jadi ingat ini. Jadi waktu wisuda yang lalu itu kan, yang wisuda S1 itu kan, nah kebetulan saya ditunjuk untuk menjadi menyampaikan pidato lah ya, pidato perwakilan dari mahasiswa dari lulusan ya. Waktu itu saya dikasih kesempatan untuk pidato gitu kan. Biasa kalau pidato kan menyampaikan ucapan terima kasih. Nah terus ya saya menyampaikan dong terima kasih untuk mama saya gitu kan. Terima kasih untuk mama yang sudah bekerja keras dan sebagainya. Terus saya tuh dulu punya cita-cita, saya ingin waktu wisuda itu saya ditunjuk jadi pidato ya, jadi perwakilan. Kemudian dalam perwakilan itu saya ingin menyanyikan sebuah lagu ucapan terima kasih untuk mama saya, dan terwujud loh ya. Jadi waktu saya nyanyikan sebuah lagu buat mama saya nggak ngerti itu saya nggak lihat, tapi kata mama saya tuh ya, kata mama saya itu semua pada nangis loh gitu. Katanya orang tua itu nangis katanya seperti itu, tapi ya memang betul ya, luar biasa sekali lah. Jadi kalau Anda punya motivasi itu baik gitu ya. Kalau Anda mau sukses ya milikilah motivasi, tujuannya Anda perlu determinasi gitu ya. Kalau saya motivasinya mama ya, jadi mama lah yang buat saya untuk semakin berjuang terus gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebentar, ini kebetulan saya di sampingnya ada gitar. Jadi tadi sebelum kelas itu saya nunggu sambil main gitar. Oh ya, saya nyanyikan lagu yang waktu saya nyanyikan di itu aja ya. Jadi waktu itu saya nyanyikan lagu itu loh. Mama itu loh. Semoga saya sebetulnya main gitarnya nggak gitu jago sih. Apa yang ku berikan untuk mama tersayang, sesuatu berharga untuk mama tercinta.
hanya ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama, hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama, lagu cintaku untuk mama. Oke. Jadi kebetulan itu lagu yang saya nyanyiin tuh waktu itu ya, tapi nggak pakai gitar waktu itu. Dan sebenarnya itu loh ya, sebenarnya itu waktu saya nyanyi itu orang di belakang saya tuh ikut-ikut nyanyi gitu loh. Saya pikir, saya kan mau nyanyi sendiri, kamu kok ikut-ikut nyanyi. Ya, jadi sebel itu sama orang di belakang saya itu. Saya mau ngomong, mbak jangan ikut nyanyi, saya mau nyanyi sendiri gitu ya. Oke. Jadi itu ya, ada baiknya Anda punya motivasi untuk Anda melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau Anda lagi down, Anda oh ya ingat ya, aku pengen seperti ini, jadi Anda bisa semangat lagi gitu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau memang tidak ada lagi, saya akhiri kelasnya. Oke. Nanti juga next week ya kita itu ya, next week kita akan DTM. Anda siapkan PPT Anda siapkan presentasi Anda 10 menit aja. Nanti minta tolong Mbak Suci untuk koordinasi ya, untuk koordinasi teman-temannya materi apa yang mau di itu. Oh ya, rekamannya sudah saya rekam Mbak, tenang saja Mbak Nana ya, rekamannya ada kok, nanti saya upload habis ini. Oke. Wah, ini semakin dingin sepertinya. Jadi sekarang ini saya online di saya online di ruang belajar saya, jadi di kampus saya ini. Terus ini harus pulang, aduh dingin sekali. Oke, anyway, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat selamat sukses. Cari motivasi Anda untuk belajar, untuk bekerja apa, jadi Anda bisa mewujudkan kesuksesan Anda. Oke, selamat malam Mbak Yuliana, Mbak Amoy, Mbak siapa nih? Mbak Nokwitya, tadi ada Mas Suntoro, ada Mas siapa, Mas Bagus, Mas siapa tadi? Ya, pokoknya tadi ya. Dan yang lainnya, terima kasih. Mas Kunto ya, Mas Kunto, selamat malam, sukses selalu. Sampai ketemu minggu depan ya, TTM. Bye-bye.
No sun. Indonesia tanah air, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dijajah bangsa.